Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberi umur, kenikmatan iman Islam, kesempatan sehingga tetap bisa mengikuti kajian Gus Baha dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ke videonya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Yang rukun itu ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama, jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib. Sama-sama tidak tahu loh, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud, kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sab'ati azumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 anggota. Dan Nabi ketika ini detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, artinya nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umir tu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini, saya, kata Rasulullah, diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabha, satu apa? Baduk bahasa Indonesia ada wahin, jidat, apa? Baduk besar apa? Kening, masa kening? Apa? Mesti raiso orang, apa? Dene nak boso intelek ora iso, jadi ngesano nak wali, dene ku yo gaya. Mergo nak intelek kesane kan gak wali, ono wali intelek kan ono. Tapi wali kan utun terus. Jadi malah sombong, raiso udah aku sombong. Apa mesti kudu jawab gue bener atau? Apa? Baduk kok bahasa Indonesia do. Kening, masuk kening, apa? Sidat, wah elek. Saya ngecap pireng loh kadang kok bocah ini. Apa? Beto-beto dahi dari, bener nih mas. Wes gue sih nasi keliru lah, pokoknya sementing gue tinggal. Apa? Ya badok. Ya sepakat badok ya. Ngeregani wong sepuh. Ya Allah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi, aku wis di umat Mustafa, aku wis loro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi aku tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saya tiru. Kau aja niru iku. Takok Nabi Islam nu napa ya Rasulullah? Ya Islam nu siji maca syahadat. Nomor loro Nabi. Salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 poso Ramadan. Pas Ramadan tok ya Ramadan tok. Sing wajib Ramadan tok. Apa? Zakat. 5 haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wal anqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwes gak kurang. Dadi wong gak gelem salat sunat ku moh mboten. Puasa sunat ya moh mboten. Tapi Nabi itu apa komentarin Nabi? Man sarrahu ayang biro ila ahli jannah fal yang dur ilah. Kita kepen roh penduduk swarga delok wong iki wong pas-pasan ini. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nak menawa fardune rasah sunate. Mergo dene cara dekne agama iku wis problem. Dadi kepene pas wae. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi itu tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abu ya, ini penting ya. Kalau yang enggak ulama jangan. Yang ulama juga jangan semuanya melakukan, harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban untuk bayangno itu non muslim ya, non apa misalnya non muslim ya, apa Islam roh Mustafa duhane 8 rakaat wong khusyuk singgoten kan mesti khusyuk singgoten khusyuk duhane tok duha paling abdul berapa rakaat 8 qobliyah zuhur sing ideal berapa 4 loro iku serodok male 4 Badia 4 Qobliyah asar 4 terus piro 8 rolas tambah 4 16 wis 16 Badia asar kriminal ya ora oleh udah terlalu semangat ya. Badia zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabin iku bareng maghrib iku ana salat apa
Awabi bar maghrib dintekno nganti apa? Isya. Bari isya iku witir. Witir iku berapa, Pak? 13. Pinten? Sing ideal. 11 apa 13? 11. Ana sing darani 11, sing darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah Isya, itu khilafnya. Berarti piro? Hitung matematika ora roh itu selali deh. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ku ra sida. Umpama wong Islam nglakoni sunat kabeh sing ape Islam ra sida. Mergo pikirane ora kok berleren ya umat Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ini. Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Salat yo pas. Dhuwur yo pas. Asar yo pas. Ngono tok. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek iku terlalu mbok dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut aku bolak-balik fatwa aja. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni benar. Diseneni ojo tuh. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu meneh sausé Nabi wafat. Nyuwiping wong sing bedina Tuhan. Disuwiping. Duamu. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus. Iku padha karo memposisikan sunat koyo. Tapi kejaran aku fatwa bola-bali aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lha mergo aku pantes, aku keuangan pangeran, tapi nek terlalu sholat wedi dadi syariat. Aku kan tau kangen kudu sholat. Ya. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ibu nyuwun sewu Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat tapi gak boleh dipersiapkan. Terus kayak gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama itu. Karena tadi bayangno misalnya kowe Cina atau kafir, dia tonggo Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh ibadahnya kok sak lagi. Tapi nak rokok aku ora rukin kan roe Islam turu tangi rokokan. Bariku ngopi. Bariku jagungan. Bariku mlaku-mlaku Pak sepeda motor. Islam ngono iku tok. Tapi nek Islam ora Mustafa. Esuk-esuk wis duka bro. Wolong rokaat. Bariku wiridan. Bariku geda-geda. Bariku wis berleren ya kan. Jadi mulane agama iku unik. Ya agama niku kowe ora khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk. Khusuk terus ya salah. Lah terus piye ora piye biasa wae. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilo dhewe lho Gusti kula ni bakate. Ya karena tadi apa ya? Secara kena diterangno Kang. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di puasa sunnah, tapi nak diperlakukan khusus. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya jawaban saya gitu. Saya ada ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi wudhu. Tapi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari itu. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu an khofifan. Sampai sahabat janggal. Kenapa Nabi wudhunya ya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Tuh tanya, apa mau sholat? Lah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Beliau terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Boleh. Karena ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh tidak? Enggak boleh. Kalau sunat
Boleh. Karena memang Allah nggak ingin sunat sejajar wajib. Ya, tapi nak kena kayak khusuk diantem krong santri wajib dalail bar. Wah, aku paling bingung. Kulo sering dua santri. Dulu alumni pondok tertentu semua wajib dalail. Yo bingung. Tak wajib no, aku ya rapakat. Malah dia ini isin perkara ada santri dari poso terus gini ratu. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Ini kurang tahu poso, ini poso terus. Kalau tahu di santri gue poso 4 tahun, padahal dalail kan setahun ini 3 tahun. Kata kok ikan, lalu batal kapan? Rencana aku 11 tahun waduh. Jong 3 tahun modok nih gue saku isin malah sampai 11 tahun. Batinku. Aduh batin. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena kiai kedua. Biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ini ngaji kangelan. Bahkan kerapati poso pinter. Tangono iblis. Uang keramat itu penting ora roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso, malah Nabi ora poso. Karena takut dianggap masyhur. Qiyam Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, bila hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa coba? Oleh Nabi. Ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak. Hari ketiga tambah. Hari ke-4 kila ke-6. Tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama, ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu, pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat Qiyamul Lail di masjid orang. Nah, gue kan sana ngomai, maksudnya makanya ini. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi, mana fardu, dan itu lama yang harus menjaga. Kalau ada aslinya nggak izin, sering izin betonggo kulo. Misalnya sholat Nisfu Sa'ban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah, dan tonggoku yang ngerti nak orang melo. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melo terus berjaga fardu. Nak orang terus jaga bahagia. Jadi ya kadang melok, kadang ora. Yang jelas kalau sering sedekah jelas, mangan, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama saya hafal teks hadisnya, ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku orang arah kan tanggaku curiga Gus Wara salat Nisfu Sa'ban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim ngene wis beda ngalim. Dadi rodok enak lah pokoke aman tentram terkendali pokoke. Karena apa wis entuk mandat husnudzon lho, dadi rodok aman pasti. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen mesti. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama saya hafal teksnya dan memang saya hafalkan. Wa innahu kana Rasulullah la yad'ul amala wa yuhibbuhu makhafata ayyufradu ali. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus mengukur kekuatan apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha, gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan, terus gak sikatan. Dianggap beretika, enggak jawab saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis, kalau tidak sikatan, tangi tidur. Apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwan. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang amro ijabun. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat, pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu wajib gak? Kira-kira menghadap Allah tangi turu itu pantasnya sikatan tuh. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib.
Tapi kalau diwajibkan tentu berat. Ada umat Nabi sing dadi kernet, orang sudah kejang di jalan. Terus api salat perkara. Orang gowo sikat. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Sebagai riwayat ada inda kulli sholatin. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Gue saiki ngene. Gue ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis ndak? Ndak. Normalnya sholat tuh kalau pelengahan batal. Karena gak ngergani pangeran. Soal pangeran pelengahan, kukar-kukur, sangop. Rai-rai ngono iku pantese dibatal gak sholat. Bar pelengahan, kukur-kukur, sangop. Kukar-kukur, sangop. Pantese lho sholat ngono dibatal. Lho cara kula dadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kula di otoritas fatwa. Tapi mau dibatal lo yo sakake, akhirnya ora dibatal lo. Mau Nabi ketika ini jom kowe nak salat de pangeran. Oh ceplek gak sopan iku tok. Asline ya pengen ngendikan batal tapi piye rai-rai ngene iki kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan ndak. Dai itu kan wis memihak. Nah, wong thariqah sampean wajibno, koyo wajib dalail wajib. Mau mubalek koyo dakwah iku wajib. Gue sing ahli negara koyo dukung si A si B wajib. Nah ulama itu yang jaga konstitusi itu, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh diantara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Thohir ini, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nan jare Mbah Mun, dadi ki ngalim urip. Perkarane angger santri ku dhisik zaman era kula. Santri kan karepe teng-teng jamaah kabeh. Ono sing masak. Ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah goreng tempe. Dan jare kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, napa? Ajane yo kepengin santri wajib kos ben tertib. Engko jamaah ben tertib. Tapi jare Mbah Mun, dewe Mbah Mun, nak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya rawati, akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern, wajib, enak dan lengkap. Tawang jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban luwatan, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya tidak boleh. Bocah wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Dan itu masalah besar secara konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariatnya Kanjeng Nabi. Dari Nabi muni, misalnya Nabi bertakwa, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngendikan, lam yajib, gak wajib jom. Terus kue sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran bersok, Nabi kok jadi saingi. Kayak kira-kira wani, kan? Jajal. Kok guyu-guyu. Tapi aku tahu sing lakon ojo kowe, aku berapa aku tahu. Kira nanti pondok kudu sing tegas. Terus santrimu dhe bakat beling kok kiai dadi kayak gitu. Jadi memang berat. Jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye. Dadi kiai ku loro-loro mun ngatel kula. Nara bakat ora usah. Salat qasar misalnya, itu nang kitab fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya Mas. Sebaiknya ora wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i ngendikan kalau tidak terlalu masyakoh tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya itmam. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i dia tentang oleh asal. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i,
Nah untuk bonus juga nyaman, maka wajib kosor untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya gitu. Nah aku anut kau sing wajib kosor. Aku akan ngomong yang mesti kosor. Nah aku kan kosoran berdasar males, mulane gak wali-wali. Tak jamin. Aku ngosor pakai ngosor wali aku. Ngosorum kan mancen males. Papat di loro amilah loro. Lu nak kula nu kangen pangeran, kepengin papat. Cuma khawatir kula sombong perkara ora nampa. Selesai Nabi. Terus ngilangno sombong iku. Masa ro keren aku coro. Jadi unik agama ini memang unik. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan pada hadis inna wa yuhibbu antukta ruhosuhu kama yuhibbu antukta azaimuhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, kan aku tukokno sabun, terus gak nurut, aku gelo tau, gak jawab saja, biar gue pinter, gelo kan, karena tidak mengindahkan apa Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama, kan ini duit, tak kayak duit 10.000, terus gak nerima, aku gelo tau, gelo. Allah juga gitu, Allah itu gelonya itu rakrono perintahnya gak dilakoni dok, ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebenarnya di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau bilang aku cukup, gak cerita. Itu berarti boleh gak beda. Dia senasib bukan, dia murid boleh. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antukta ruhosuhu kama yuhibbu antukta asik. Dan kalau sama takok lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya beristiqomah, melakukan ibadah sunat apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ya ini tahadus bin nikmat, saya mulai nukarkan uang-uang pecahan, senjagani kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus, Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah beberapa aja beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa gak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering gak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 gak sarapan. Gus poso, ya. Saya biasa poso suro, poso apa, tapi gak persiapan. Peti diduduk Abu Bakar. Sampai istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 gak sahur, gak apa, terus poso. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu, karena saya tidak ingin khusus. Ngerti di siap negus, kok tak siap negus, ojo dia Abu Bakar biasa lah. Duduk sih, jangan itu duduk ya betul. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger cara kowe kan ngono kok geger. Ini konstitusi cara ulama ini konstitusi. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya apik. Kalau riyen ya rada ra cocok beda, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling murid. Dekne fanatik gawe kaligrafi. Tulisan apik. Didol. Nak rapati gelem nuku ya rada diamuk wong iki. Ya ora aku dhisik yo eskal maksa ora dosa. Ngedole tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tuwek meh mati lah kita takut, wes meh mati tak takut. Mbah kula niku janggal panjenengan suwi, sakniki mau meh mati kula takut. Ya apa? Dene sepuh pernah sepuh ya. Ngene cung, ngene ha, kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam ora. Nek sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadah. Aku yang mending adalah jenengan ngomong mulai dhisik ra gak tak bantah. Tangan-tangan yo bener, aku saiki nambah bume wong. Terus raine iku koyo
mesum sidik-sidik kaya rai rantu hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim dan non muslim. Bareng ono tulisane lele Islam ngono lho kan. Kowe marung misalnya yo kan yo. Marung ning daerah tertentu sing ra kenal kan jane Arab iki kodho apa manuk ngono. Nek dikuliti kan kodho kan yo. Tapi bareng ono tulisane ayat kursi kan manuk iki mos kok. Ayat kursi kok saingan mek kodho kan ngono maksudnya. Paham kan? Jos yo. Aku pas gue umur 17 puluh. Berarti dene yo santri-santri yo kon ngedolo kaligrafi. Kok nak suruh duwe amuk dut. Ya ini di mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah kan ngadi mbah kula. Dadi adik kandungin. Aku dhisik jangkal yo sering tak bantah pe kula, tapi bantah apik. Barang apik kabudut wis ketara kenapa kabudut. Tak tahu. Jadi utang aku tak takok yo. Wah Bang mung dereng kabudut iku jawab piye? Yo tak jawab jawab. Saya alhamdulillah tanpa diwajibno kan sudah tuku dhewe. Napa? Malah sing ora kajila sono kabare kabeh alhamdulillah. Mbok iku modus mbok. Tapi alhamdulillah orang kajila kan berkabar ono sing kabare iku jenenge Ashabul Kahfi tak takut kena apa ben ra kebakar. Aduh. Yo niate ra identitas go jimat. Yo ono sing kabare nak lu Rasulillah semacam-macam. Tapi saiki ku gampang diteni ku. Gampang. Makanya Jawa Timur sak ketu-ketune tulisin Nahdlatul Ulama gampang meneh malah gampang meneh. Mustafa itu mah Mustafa bodoh Mustafa. Tulisin mos ketemu apa Ahlus Sunnah. Tapi malah Ahlus Sunnah ketune. Kowe mos lah. Awang liya ora wani ngenyak kowe. Angannya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku gajaranku 10, aja balik 8 Mustafa. Gak loro kakean Mus. Nama lele itu ditulis ku sitok ya. Nih hati. Sitok nama lape 10 ya. Songong Mas aku jadi poin so. Dan akhirnya ngenyak Mustafa, wah dosa ngenyak kiai itu. Tahu kan kiai ini kiai jadi dosa. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwon ya, agama ini nggak boleh. Nah itu sirinya kenapa Nabi ngomentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahlil jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Minimalis. Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya gitu. Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam. Itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat. Sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang betah kan. Ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan pasti dikira fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya karena beliau orang wali mungkin sangking menyembunyikan amalnya mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat tapi sama sekali gak ada yang tahu. Tapi sangking tadi ingin menjaga konstitusi. Karena tadi makanya Rasulullah itu sepanjang wong keramat mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinter. Tapi Umar gawe gerakan apa? Tarawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti Qiyamul Lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal 4. Mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ayo delok hadis-hadis soal aneh-aneh wae. Ya tapi mosok sunah Rasul kok malah ninggal ibadah. Ya malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah kok bantah-bantahan kok ape pamer apa ape. Kula makmum 8 yo bolak-balik, makmum 20 yo bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pangeran ra masalah. Kan di jalur khusus, jadi gak melok jalur wong-wong tadi. Masih aku makmum gue nak maghrib paling cara pangeran imamnya tetep aku. Doire dia imamnya, tapi cara pangeran kan tetep aku. Dan Nabi yo tahu makmum sahabat yo tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat.
Jadi sing sukses imamin Nabi sahabat mu sitok Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, fawajada Rasulullah min nafsihi khifah. Memang hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasyhur Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misanane kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib ya misanane Nabi, Fadl bin Abbas ya siapa? Misalnya di sini, jadi dulu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya nggak etis kalau ada apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi di papa. Hanya masyhur itu kan Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman bin Auf itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Suwi teko-teko, padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Semono ben sekali-kali tahu imami Abdul Khalil kita itu rada sakar PDW. Dia tahu kalau Nabi makmum itu terus sampai salam. Makanya di kitab Sirah itu ada bed walam yusol lil Mustafa khalfa ahad illabna aufin walahul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali di belakang Abdurrahman bin walahul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Kadena agar sholat kayak terima Imam Mustafa Ruben atau Imam Kanjeng Nabi. Dan tidak kayak dari sahabat aku tahu Imam Kanjeng Nabi. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ tulis imam. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah lu. Ya tetap keliru. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Jadi gue yang imam itu mau tulisanmu tetap ke ono, tulisan ono. Mustafa imam ikut bayar ono sih. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman ini ora disahno. Ya kalau suwun gitu, pokoknya sunat gitu tetap sunat, wajib gitu tetap. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali gitu kan. Termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngeper. Ngeper itu kayak orang enggak tadi laula ana syukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwak itu tak wajib. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, entah keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah ya. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yabqa sulusul lailil akhir. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailil akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggu kan oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7 seperempat. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6 seperempat. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak dilimet cara fikih. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i unik, sholat maghrib itu waktu rentek di qadri ayat at-toharo sahsun summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa ki? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kalau apa? Jadid justru. Kalau apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib akrab ke Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar. Ya, yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh ke Indonesia. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus qomat Isya.
Jare teman saya penak aja gak tanggungan. Jadi mulai wes ya badal maghrib wal isya. Aku rada tertarik madzhab itu. Kok difatwani MUI sesat repot. Fatwani MUI wakil presiden, wah kriminal malah repot meneh. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi napa sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu tidak penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik, itu justru yang bilang gitu tuh kaul apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detailnya kok apa garap gelar doktoral lah. Ya ibu ikhlas serasa doktoral. Kalau sering diskusi dengan dokter fakih. Ya, tapi bodoh rada nyali ini. Akhirnya singkat cerita ya, Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasyaf, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada kue Nabi di demo. Ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang ini wong. Terus sahabat sing rugen-rugen wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu kan, barokahnya peristiwa itu kanat ashabu Rasulillah iku yanamuna wa sallallahu wa lam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran islugo ceklak-ceklik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kata itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi udah terus ngorok ngene lentang ngene. Ora oleh. Lha kok Mustofa napas ngaji ngene lho iku ora. Pas turu niku ora batal apa? Ora. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari Dewi Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yabqa sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok otos kowe gerakan iku Nabi lah ya ora seneng, piye beratno umat. Tapi nek ora tau blas Nabi yang kowe goblok. Cung pisan-pisan lakoni. Nabi mulane aku ya tahu pisan Nabi nglakoni ini pisan ya aku tahu pisan. Jadi wis satu-satu napa? Itu kayak apa Rasulullah? Bercontoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, yang melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, yes, sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngendikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo dong, yo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko dong istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira setengah 3. Mulai saya ingin kono istighosa setengah songa awan masih aku ya iskal tapi apa tentang di Leo wis ning lapangan uga tempat mustajab waktu ini setengah songo ya ora waktu mustajab tapi apa nentang ya darani anti istighosa dituduh Wahabi malah kok lah apa dukung ngene ku ngilangno ilmu kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asharihum yastaghfir itu dadi wabid duhahum yastaghfir. Tapi kaya aja melok kok ngritik kaya aku kualat nang. Nah aku ya keben aku omong wae men omong wae. Yes benar. Lah ya saiki istighfar wabil asharihum yastaghfirun wa wabid duha.
Asar waktu sahur jam 09.00 nopo jam 02:30. Ya, tapi kadang kiai mendingan aku yo krungu Gus, kritik kok krungu. Tapi nyatanya 02:30 yo istighfar. Lumayan 08:30 bar. Ya wis nak ngono dalil lumayan, tapi aja arep di sepuro tenan ayo mriko jenenge barang lumayan ayo. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Ape ra melok organisasi, ora melok jamaatul muslimin. Melok iku wis do nabrak syariat. Tapi yo luwih apik timbang konser ya apik iku, tapi kok seret. Tapi kalau tahu melok ben, ya tahu melok, tahu diutang teko. Lho kok teko? Ya gue syarat tahu. Bareng ping 7 ping 3 ping 4 syarat. Pokoknya ora utang setahun pisan teko pisan, gue syarat. Dan takoki kanjeng Nabi, "Hak ora teko iku ya umatku, nggih nanti dugi ya." Tapi misalnya takoki Nabi, "Kok teko terus ya padahal ora persis sunnahku." Sering bener dugi kulo. Aku wis siap iku wis ya. Jadi kalau suwon itu terus makanya ini kan konstitusi ulama itu makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat ini mau ditambah dengan ijabuma lam yajib, beliau juga menentang mati-mati. Tapi nak ono wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-mati. Berarti ini wong saleh tenan wong kondang tenan. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain sing lagi Islam anyaran selawase ra salat ketemu kiai khusyuk. Salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu salat selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sekolah salat melo wong. Carane bisa melo-melo. Kalau kanjeng Nabi ana wong bisa takok ya Rasulullah badhe ngaji jenengan. Ngaji apa? Warai kula carane salat. Jadi ben wis kene-kene wae. Mun aku salat ke melok. Bareng Nabi salat zuhur kon melok. Asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu sekena mulai. Lah terus carane salat budi sallu kamaru itu muni. Ya salat kok sing mbok roi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sabata asar. Awaluha niat ora tau asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul Fatih orang Nabi ngulang ngono itu engko aku salat ke. Aku salat genep 5. Ojo sito, engko nak pagi sartok terus mulai nyongkone sing wajib mok. Kaya kasus Islam di Sumatera iku. Desane Isa Yusuf Baros menangi sinten Sayyidina Ali. Jadi sakjane versi Islam anyar pertama datang sekitar Sumatera. Gua aja juga boy Sumatera. Itu jenenge sinten Sebaros niku kila menangi sinten Sayyidina. Iku diulang salat lagi telu boyong. Boyong nganti saiki kampungé nak salat mau tau. Diulang lagi telu. Boyong. Wah, iku nak dhuwur asar magrib yo penak yo. Lah subuh kan rasa-rasane esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum salat 5 waktu, tapi dulu awal-awalnya itu mau salat telu. Nah, itu misalnya kanjeng Nabi mau ngulang sholat asar harus dia mulai. Wah, aku dirayain Nabi asar tok, liane ora. Perkara. Mun kula terus nang. Rawal Bukhari wa man tisabane wong istakhafa nyepelek sapa man bil aqiba iklan boro-boro kerabat minal arhami sang boro-boro rahim qasira mongko tuna sapa man al mawaddata ing seneng. Mawaddata ahlika. Ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing den senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahlihi ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku tak apa-apa repot. Baman disabane wong istakhafa nyepelekno sapa man bi ahlihi ing keluargane man zaujati tegese bojone man khosira mongko gedun sapa man thayyibal maisati ing enake penguripan. Di wong amen tukaran mbek bojo ya lara, tapi apa ora iso paham ya lara kabeh. Ladatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Ala jika gak isu kang urip sapa wong bisa babi iklan sebab maas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah mengkaji kajian Gus Baha, semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.